Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika. Saya berasal dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan membuat tugas tentang presentasi topologi jaringan. Di sini saya akan menjelaskan konsep topologi. Konsep topologi jaringan adalah cara untuk menggambarkan bagaimana perangkat-perangkat dalam sebuah jaringan komputer dihubungkan dan berkomunikasi satu sama lain. Topologi jaringan juga mencakup beberapa hal seperti struktur fisik. Struktur fisik ialah bagaimana perangkat-perangkat dihubungkan secara fisik seperti melalui kabel atau nirkabel. Lalu struktur logis, bagaimana data dikirimkan dan diterima oleh perangkat-perangkat dalam jaringan. Dan yang ketiga, hubungan antar perangkat, bagaimana perangkat-perangkat berkomunikasi satu sama lain dan berbagi sumber daya. Dengan memahami konsep topologi jaringan, kita dapat merancang dan mengelola jaringan komputer yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada pengertian topologi. Topologi adalah studi tentang struktur atau layout suatu sistem dalam konteks jaringan komputer. Topologi merujuk pada cara perangkat-perangkat terhubung dan berinteraksi satu sama lain, baik secara fisik maupun logis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi dan manfaat topologi. Fungsi topologi yang pertama yaitu menggambarkan struktur jaringan. Topologi membantu menggambarkan bagaimana perangkat-perangkat dalam jaringan terhubung dan berinteraksi. Yang kedua, perancangan jaringan. Topologi digunakan dalam perancangan jaringan untuk memastikan bahwa jaringan dirancang dengan baik dan efektif. Yang ketiga, pengelolaan jaringan. Topologi membantu dalam pengelolaan jaringan dengan memahami bagaimana perangkat-perangkat terhubung dan berinteraksi. Selanjutnya ada manfaat topologi. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi. Topologi dapat membantu kita untuk meningkatkan efisiensi jaringan dengan memastikan bahwa data dikirimkan dengan cepat dan efektif. 2. Meningkatkan keandalan. Topologi membantu meningkatkan keandalan jaringan dengan memastikan bahwa jaringan dapat berfungsi dengan baik meskipun ada gangguan. Yang ketiga, mengurangi biaya. Topologi dapat membantu kita mengurangi biaya dengan memastikan bahwa jaringan yang dirancang dengan baik dan efektif, sehingga dapat mengurangi kebutuhan akan perangkat-perangkat yang tidak terlalu penting. Yang keempat, meningkatkan skalabilitas. Topologi dapat membantu kita meningkatkan skalabilitas jaringan dengan memastikan bahwa jaringan dapat dikembangkan dengan mudah dan efektif. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis topologi beserta gambarnya. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis topologi. Yang pertama ini ada topologi bus. Kelebihannya adalah biaya rendah, instalasi mudah, dan dapat digunakan untuk jaringan kecil. Lalu kekurangannya adalah jika kabel utama putus, seluruh jaringan akan terganggu, kapasitas bandwidth terbatas. 2. Topologi linear. Kelebihannya ialah dapat digunakan untuk jaringan kecil. Kekurangannya juga sama seperti topologi bus, yaitu jika kabel utama putus, seluruh jaringan akan terganggu dan kapasitas bandwidth terbatas. Yang ketiga ada topologi ring. Kelebihannya adalah data dapat dikirimkan dengan kecepatan tinggi dan dapat digunakan untuk jaringan yang memerlukan kecepatan tinggi. Lalu kekurangannya adalah jika salah satu perangkat mengalami gangguan, maka seluruh jaringan akan terganggu. Instalasi dan pengelolaan lebih kompleks. Yang keempat, topologi star. Kelebihannya adalah mudah diinstal dan dikelola, serta dapat digunakan untuk jaringan yang besar. Jika salah satu perangkat mengalami gangguan, tidak akan mempengaruhi perangkat lainnya. Lalu kekurangannya adalah biayanya lebih tinggi karena memerlukan hub atau switch. Jika hub atau switch mengalami gangguan, seluruh jaringan dapat terganggu. Yang kelima ada topologi mesh. Kelebihannya adalah jaringan sangat andal dan dapat berfungsi dengan baik meskipun ada gangguan pada salah satu perangkat. Data ini dapat dikirimkan dengan kecepatan tinggi. Kekurangannya adalah biaya sangat tinggi karena memerlukan banyak kabel dan perangkat. Instalasi dan pengelolaan sangat kompleks. Yang keenam ada topologi tree. Kelebihannya adalah dapat digunakan untuk jaringan yang besar dan kompleks, mudah diinstal dan dikelola. Kekurangannya adalah jika root node mengalami gangguan, seluruh jaringan dapat terganggu. Biaya dapat lebih tinggi jika jaringan menjadi sangat besar.
Lalu yang terakhir ada topologi hybrid. Kelebihannya adalah fleksibilitas. Topologi hybrid dapat disesuaikan dengan kebutuhan jaringan yang kompleks dan dinamis. Kekurangannya adalah dapat memerlukan biaya yang lebih tinggi untuk implementasi dan pemeliharaannya. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika masih ada kesalahan dari perkataan-perkataan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.